Digebukin mah habis-habisan digebukin tuh. Sampai sama teman gue dipegang tuh. Memang kecil segini sama teman gue dipegang. Karena emang teman gue punya kan, teman gue punya pegangan, dia bisa megang seperti itu kan, dipegang man. Lo tahu bekas kembang api? Bekas kembang api segini tuh, dipanasin, ditusuk cuy sih. Saya teriak dong nih. Dia nggak bakal sakit, tumbalnya yang sakit. Ya ampun tumbalnya. Lo mau digebukin kayak gimana pun, tumbalnya yang berdarah-darah, yang bengep-bengep. Yang punyanya berarti? Belum tentu yang punya. Tumbal. Yang dijadiin tumbal ya? Pas beli ya mungkin ya? Iya. Siapa yang ditumbalin? Atau anaknya atau siapanya? Itu kita taunya ternyata Balik lagi bareng kita di channel The Mystic yang bakal ceritain cerita mistis. Ada gua Iki, gua juga Mbah. Gua Wilman. Iya. Jadi di video kali ini kita agak berbeda nih ya. Jadi karena kita ingin melepas Mbah kepergian. Mbah Yoga. Balik dulu. Melepas kepergian Mbah Yoga aja. Ke Jogja untuk ya kita nggak tahu berapa lama ya. Ini bakalan jadi misteri nih. Jadi misteri. Apa nih Mbak ya? Tahu nongol aja kayak kemarin. Tahu nongol aja. Pokoknya dia udah punya apa tuh yang ini yang kita bahas tuh. Dia bisa pindah ke Jogja. Ya jadi sekarang kita nggak bakal cerita ya, lebih ke membahas aja ya, ngebahas tentang yang cerita kemarin tuh ya. Iya. Ciri-ciri kan kemarin kita udah ngebahas si teror yang satu lakukan. Jadi kan di situ ada beberapa sosok ya, Mbah. Iya. Yang ada kayak Kunti, ada Pocong, Genderuwo, sama mungkin satu yang uniknya nanti adalah tuyul nih. Iya kan, tuyul. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kita akan ngebahas beberapa sosok tersebut. Silakan, Mbah. Simak dengan baik sih. Ya gue cuma pengen berbagi aja sih. Pengen berbagi. Ya banyak teman-teman dulu tanya ke gue, cirinya aslinya tuh kayak gimana sih? Ciri aslinya kayak gini tuh kayak gimana sih? Oke, pertama kita dari ini ya. Menurut gue nih ya. Kalau aslinya Genderuwo itu nggak ada palsu. Genderuwo itu nggak ada yang palsu. Siapa yang mau nyaingin? Iya. Tinggi gede gitu. Tinggi gede kan, berbulu. Siapa yang mau ya? Tiba-tiba begitu diem kan ya. Nah, itu kalau ciri-cirinya itu kalau sepengetahuan gue nih. Emang dia berbulu kayak berbulu, semuanya berbulu, kaki gede. Kalau pernah dengar cerita Bigfoot ya, Bigfoot kayak gitu, cuma istilahnya bulunya tuh hitam. Tapi lebat gitu. Lebat. Ya, kayak apa? Kayak kucing lah, kucing. Bulunya tapi lembut. Ada juga yang kasar. Tapi lebih kalau selama yang gue kenal tuh yang lembut. Bulunya halus. Halus terus. Pernah pegang juga berarti, Bang? Ya gue pernah senggolan soalnya. Istilahnya jalan gini, papasan tapi nyenggol lah gitu kan. Oke. Pernah ya, Ki? Nggak pernah gue. Nggak aja ada merinding dikit lah gitu ya. Terus Mbak, lanjut Mbak. Terus kayak wajahnya itu ada yang bertaring di atas, bertaring di bawah. Terus ada juga yang nggak bertaring. Hampir mirip kayak Balmon ya, ada taruh ya hampir kayak Balmon kalau di Mobile Legends ya. Terus apa tuh? Ini tuh gede tuh. Matanya tuh belok. Emang ada yang merah itu ada. Jadi kayak emang dia itu apa ya? Dibilang itu cirinya untuk kalau orang lihat pertama kali kan, kalau di tempat gelap ngelihat pertama kali kan pasti mata. Iya. Kenapa merah itu kan? Yang tujuannya dia gua ada di sini. Ada di sini lah. Oke. Berarti dia butuh di notice gitu. Ini biar orang itu nengok. Iya. Kalau tanduknya tuh kalau gua ngeliat tuh nggak ada tanduknya sih. Belum pernah ngeliat tanduknya. Gue nggak pernah ngeliat ada yang ada tanduknya. Tapi gue pernah ngeliat sih yang ada tanduknya. Nah kalau gue mah belum pernah. Kambing ternyata. Oke, kalau
penasaran, mari kita panggilkan dia. Ini nih genderuwonya nih. Kita hari gini beneran nongol ya, Pak. Bahaya. Terus kalau apa? Genderuwo baunya tuh emang bau ini, bau apa? Bau ubi bakar. Oh, kalau dia datang tuh ya. Bau ubi bakar. Karena jalan ya kan, dari video sebelumnya tuh ada tuh yang ngebahas genderuwo nggak sih? Karena di jalan berkilometer Kalau capek. mau tahu caranya manggil, gue kasih tahu caranya. Oke. Caranya manggil genderuwo itu, kalau tahu nggak burung gagak hitam? Iya. Tahu. Kayak gitu. Ya, itu beli aja di pasar, dibakar. Dibakar 3 aja, bikin 3. Tapi squad mental dulu nih. Nih. Karena itu makanannya. Oke. Itu makanannya dia gitu. Dia pasti datang. Nah, tinggal lu kuat atau enggak gitu loh. Tapi dia bakal ngunjukin tuh kalau gitu. Nunjukin. Karena kan dia akan makan. Oh, makannya Dia kelihatan akan tuh. makan. Dia akan makan, benar-benar makan. Nah, tinggal istilahnya bayarnya dia kayak istilahnya beli. Dia nggak mau gratisan lah gitu taruhnya. Iya. Dia istilahnya lo pengen apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak ya udah gue bakar biar gue bisa ngeliat lu doang, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Istilahnya kan gue kasih cuma-cuma gratisan, Iya. nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Nah, boleh tuh. Boleh dicoba tuh ya. Boleh dicoba tuh. Coba aja. Coba. Tapi jangan pakai gagak, kemahalan ya. Iya. Makanya ikan. Lele. Beda datang kucing. Sama berbulu. Beda bentuk doang. Ngeong-ngeong. Iya. Ngeong dia. Itu jadi itu cara manggilnya sih kalau pengen tahu caranya gitu. Tapi ya istilahnya jangan Asal-asalan. jangan di tempat yang di tengah di dalam rumah juga ya kan. Iya dong. Taruhlah cari tempat yang nggak minggir lah, kayak di lapangan apa gelap, menyendiri lah gitu. Kalau ngajak teman-teman juga Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? asal teman-temannya nggak ada yang pingsan, ada yang bisa nyusahin yang ada Iya. ngotong Kayak maling rambutan dah. Yang kedua itu ini apa, ciri tuyul itu pengetahuan gue, setahu gue itu emang kayak anak kecil. Ada persepsi mukanya tua. Iya. Itu gua lupa namanya apa ya, itu jenisnya itu. Tapi itu bukan tuyul. Oh, beda jenis. Beda. Oh, beda makhluk. Tuyul itu emang bener kayak anak kecil botak ya kan, cuma pakai kayak kancut, terus ada kantongnya di sini tuh. Oh. Ada kantongnya buat nyimpen duit. Itu tuh setahu gua itu mulutnya di sini nih, sampai sini nih. Oke. Kayak ini di sini nih. kayak Spiderman apa tuh yang itu? Iya, kayak Venom. Iya, Venom. Iya. Di sini. Ini kuping nih. Telinganya tuh lancip lah. Lancip. Kayak elf. Enggak kayak manusia gitu ya. Kayak elf. Kalau di Lord of the Ring kayak elf. Tuh lancip tuh. Terus kakinya tuh kayak kaki bebek. Iya. Berselaput. Berselaput. Cuman bentuknya emang kayak bebek apa kayak kaki manusia? Kaki bebek. Oh iya. Jadi segini tuh kayak kaki bebek berselaput gitu. Kalau lari itu bukan gini ya larinya. Kalau orang biasa kan larian. Iya. Dia enggak, emang kayak bebek. Tik larinya gitu. Oke. Itu yang bikin kenapa bisa lari cepet gitu kan. Larinya gitu soalnya. Tapi cuman ada yang pernah waktu itu ya dapat menderita kalau misalnya tuyul itu bentuknya kayak apa ya? Serem lah gitu, maksudnya kayak nggak kayak anak kecil tapi serem gitu. Emang ada mah? Apa beda makhluk? Gini, pertama gini sih, kalau mau buat tuyul itu banyak jenisnya. Oh, Banyak jenisnya. mukanya juga. Itu tergantung dari lo belinya berapa. Oke, berarti tergantung harga, ada kualitas dong. Ada Iya. harga, ada kualitas berarti. Dan tuyul itu Tuyul juga begitu ya? iya, karena tuyul itu taruhlah gini, dia punya harga. Perjanjiannya cuma ngambil duit 20.000. Ya udah 20.000 yang diambil. 50-100.000 nggak diambil sama dia. Oh. Gitu Harga mainnya. misalnya harganya cuma 1 juta, harganya 1 juta. Berarti itu cuma ngambil 20.000. Entar harganya 2 juta, ngambil yang 50.000. Ada keunggulannya berarti ya. dari yang apa yang beli ya bener, ada harga, ada kualitas. Ada kualitas. Itu jadi kalau tuyul itu ngambil 20.000, disuruh ngambil 20.000 doang. Berarti yang lain nggak ada tuh ya, nggak diambilin ya? Enggak, taruhnya yang ngambil 50.000, ya 50.000 doang yang diambil. 20 nggak diambil, 100.000 nggak diambil. Pantesan ya. Yang ngambil cuma yang nilai cuma selembar gitu loh. Nah itu caranya
duit di dalam dompet, misalnya duit lo mau bayar besok, mau bayar motor atau bayar apalah gitu kan, itu lo ambil dari dompet semuanya itu duit. Misalnya lo udah punya cash nih, pegang cash misalnya, lo ambil dari dompet, lo gulung, lo karetin, nggak bisa ngambil dia. Nggak bisa ngambil. Karena apa tuh? Apa karena dikaretin kan? Dikaretin dah. Mau dia harus narik kan nggak bisa ditarik karena bisa cuma narik doang. Jadi digulung, duitnya digulung, karetin. Itu caranya. Supaya dia nggak bisa ngambil. Iya. Gitu. Ya ada mantap tuh tips and trick ya. Tipsnya ini bermanfaat banget. Iya buat kalian yang pernah ngalamin duitnya diambil sama tuyul tuh ya. Iya, beli karet yang banyak. Tanya lebih apa? Gue sering kesel sih jadi tetangga. Ada tetangga RW satu kampung tapi tetangga RW. Itu ada yang merah tuyul. Duit gue tuh hampir setiap hari 10 ribuan yang hilang. Kesel kan. Berarti itu beli tuyulnya 500.000. Ya, karena kan ternyata tuh diusut. Ketahuan ternyata tuh sebenarnya tuyul itu buat ngambil di pasar. Bukan di warga. Operasinya itu tempat operasinya di pasar. Salah sasaran. Bukan salah sasaran. Jadi bonus area. Dibilang bonus area gitu kan. Ada ininya ya. Bisa begitu ya. Bisa. Dan ternyata itu kalau miara tuyul tuh yang kasihan tuh istri. Oke. Karena pertama kan harus nyusuin. Iya. Dan ternyata itu kalau bayi disusuin tuh yang diambil ASI. Iya. ASI kan. Kalau tuyul tuh yang diambil bukan ASI. Terus apa dong? Sari tubuh. Jadi kurus dong ya? Iya, kurus kering pasti. Gue mau dong kalau kurus. Gue mau dong kalau kurus. Tapi tuyulnya ada yang mau nete sama lo nggak? Masalahnya di situ. Iya. Masalah di situ. Itu dia. Iya. Nih kayak sapi tetenya gitu. Capek kan olahraga, kita kasih tuyul aja. Jadi yang diambil, ya lo bisa kurus tapi kurus lo sakit-sakitan lo mau? Jangan dong. Karena kan sari tubuh yang diambil. Iya, bener juga sih. Kalau sakit-sakitan jangan. Thank you. Mendingan gak usah. Say thank you. Terima gaji. Terus ini yang ciri apa? Dan tuyul itu punya masa tugas. Masa tugas. Punya nggak selamanya. Dan dia punya tumbal juga. Dia ada tumbal. Tumbalnya berupa orang berarti. Orang keluarga. Dan yang miara tuyul itu lo dapat duit nih. Lo dapat duit. Nanti kalau lo meninggal lo jadi tuyul. Gitu. Kan lo gini nih. Lo nyuruh orang nyari duit buat lo. Iya. Nyari kekayaan dengan cara instan kan ini. Yang cara nggak bener kan. Iya. Lo cari. Udah dong. Iya. Udah dapet. Nah, ketika lo besok meninggal, lo akan jadi tuyul. Gantian lo nyariin duit buat orang. Tuh lo mau jadi menyebar tuyul? Enggak sih. Itu. Dan iya. Karma Emang karma. Dan sebenarnya yang diambil tuh bukan duit orang. Duit siapa dong? Duit anak cucu lo. Bisa begitu. Jadi gini loh. Kayak pesugihan lah. Pesugihan itu sebenarnya bukan lo ngambil duit orang, yang diambil tuh rezekinya anak cucu lo yang diambil. Jadi diambil dulu ya. Misalnya taruhlah gua punya 10 juta. Rezeki gua 10 juta. Iya. Anak gua rezekinya 10 juta. Cucu gua rezekinya 10 juta juga. 30 juta dong. Yoi. Itu gua ambil dulu tuh 30 juta. Anak cucu lo kasihan dong. Iya, enggak dapat. Nah, rezekinya udah lo ambil dulu kok. Jadi bukan ngambil duit orang, bukan pesugihan tuh nggak kayak gitu. Sama halnya kayak tuyul kayak gitu ya. Iya. Berarti merugikan keluarga sendiri. Iya, merugikan keluarga sendiri ya. Ya, cuma tergiur dari kekayaan kan. Iya. Kayaan yang instan. Ya instan, lo kaya emang sekarang lo kaya, anak lo belum tentu kaya, cucu lo belum tentu kaya. Banyak kejadian kayak gitu. Karena apa? Rezekinya lo ambil duluan. Bener ya? Lo mati nggak diterima. Iya. Syukur-syukur diterima, digebukin ya. Iya. Dimasukin dulu. Masak. Iya. Nah, mendingan ya wajar-wajar aja lah. Kerja halal ya kan, Iya. kerja halal. Terus Tapi Mbah, sorry gue potong. Sebelum lanjut nih ke yang berikutnya, Mbah tadi kan udah bahas
tuyul itu ada purna tugas lah. Masa tugasnya. Nah itu perjanjiannya itu maksudnya perjanjiannya itu kapan tuh dibikin masa kerjanya tuh? Apakah dia pas dibeli atau gimana tuh? Ya pas dibeli lah. Pas dibeli. Perjanjian. Ya, kayak lo kerja kontrak, tangan kontrak setahun. Nah, gitu lah. Nah, masa kontraknya, guys. Ada masa kontrak. Jadi kalau mau beli tuyul jangan lupa beli bawa materai. Iya. Tanda tangan lah. Tergantung harga juga kan. Tadi dibilang di depan tergantung harga kan. Harga. Cuman kalau dari biasanya kan orang kalau misalkan ada yang melihara tuyul nih Mbak, ada ciri-ciri khususnya nggak sih kayak misalkan kalau jalan, tangan di belakang. Tangan gini, karena gendong itu ya. Gendong. Itu kan mungkin orang udah banyak ya. Udah paham lah. Ya. Mungkin kalau ciri-ciri lain dari yang punya tuyul itu kayak gimana Mbak? Selain kayak tangan ngegendong gitu, ada nggak sih? Sebenarnya gini sih, kayak dia itu kayak dia tuh kalau yang punya tuyul tuh bisa dicirin kalau menurut gua nih, dia pasti kayak ngebuang sesuatu, kayak dia marking area. Oke. Kayak nurunin. Dia kayak buang sesuatu gitu loh, kayak dia marking area. Ketika dia jalan dia buang sesuatu, kan banyak orang nggak notice kalau dari kantong, terus kalau nggak udah dipegang dilem jatuhin gitu kan nggak ada yang notice kan. Itu sih kayak dia areanya di sini, dia di marking di situ. Terus kayak kalau sebenarnya dilihat wajahnya juga orang awam juga sebenarnya bisa ngeliat sih. Itu wajahnya itu bukan wajah seperti kita manusia normal kulit kayak seperti ini kan. Tapi kayak gimana ya? Kayak suram lah kalau orang lihat tuh. Ini yang punya gitu. Iya yang punya itu bawaannya suram walaupun dia ketawa-tawa banyak ya kan. Tapi kalau dilihat tuh kayak suram aja dah. Ya, seperti itu ya. Terus ya ada lagi Mbak, kan waktu itu pernah ya searching ya. Jadi katanya kalau misalkan orang yang punya tuyul tuh nggak bisa makan enak katanya Mbak. Jadi sekarang gimana mau makan enak, sarinya aja diambil. Jadi kayak waktu itu kan ada ceritanya tuh yang kalau dia punya tuyul ya, bisa dia beli ayam buat masak dia. Nanti si tuyul tuh marah katanya gue yang kerja kok lu yang makan enak gitu. Ya kan gini sebenarnya bukan tuyulnya yang marah ya. Lo makan nih, lo makan enak ya, taruhlah lo makan enak di lidah doang kan, di lidah enak. Tapi habis itu sari lo diambil sama dia. Gitu. Jadi percuma dong. Ya percuma kan? Duit banyak tapi nggak bisa menikmati hidup ya kan. Dengan duit 20.000 bisa beli kopi, rokok 3 batang ya kan. Pasti kalau ngerokok juga sarinya hilang dia. Dari sebelum dulu. Di sebelum duluan ya. Dulu pernah tuh gua sama temen gua tuh nangkep tuyul. Digebukin mah habis-habisan digebukin tuh. Sampai sama temen gua dipegang tuh. Memang kecil segini sama temen gua dipegang. Karena emang temen gua punya kan. Temen gua punya pegangan. Dia bisa megang seperti itu kan, dipegang. Lo tahu bekas kembang api? Bekas kembang api segini tuh. Dipanasin, ditusuk cuy sih itu. Saya teriak dong dia. Iya nggak bakal sakit, tumbalnya yang sakit. Ya ampun tumbalnya. Lo mau digebukin kayak gimana pun, tumbalnya yang berdarah-darah yang bengep-bengep. Yang punyanya berarti? Belum tentu yang punya. Tumbal. Yang dijadiin tumbal ya. Pas beli ya mungkin ya. Iya. Siapa nih yang ditumbalin atau anaknya atau siapanya? Itu kita taunya ternyata itu kan malam tuh kita nangkepin tuyul tuh malam. Pagi-pagi tuh belakang rumah temen gue itu anaknya nggak bisa bangun sama sekali. Buset. Ternyata tumbalnya anaknya. Wah jahat banget sih kalau ya emang dipukulin tuh nggak bengep, jangan nggak bengep, tapi ya istilahnya gimana sih orang habis dipukulin? Iya. Pasti kesakitan dong. Pasti ada kan? Ditusuk juga di sini teman-teman gua. Gokil sih. Kita ada dosanya di situ sih. Waktu itu kita anggap dosa. Kita nggak tahu tumbalnya tuh ternyata anaknya. Kita ngincar yang punya tadinya. Karena mungkin kesel kali ya. Kesel. Itu kita nangkep nggak 1 loh, 7 waktu itu. 7 punya 1 orang atau enggak macam-macam, beda-beda. Cuma kan ditanya lu siapa yang punya? Tapi nggak jawab. Jawab, pasti jawab. Itu pasti jawab.
Ini yang punya ini rumahnya di sini. Lo mesti ngambil duit berapa ya? Sekian ini 20 ribuan ini. Jujur ya dia. Jujur Pasti nggak susah interogasi tuyul. Oh nggak usah. Lo kasih ini aja apa? Tahu yuyu? Oh ya, yuyu yang kecil. Keting sawah. Iya. Kalau enggak ini kunyit. Kunyit apa itu? Oh, Kunyit. Dibakar atau? Enggak usah, taruh aja di bawah. Mainan kunyit gitu. Kunyit nih kalau enggak itu yuyu kan buat mainan. Iya. Ya, kalau yuyu temen gue pernah tuh mbak, dia taruh depan rumahnya tuh, dimainin. Oh iya. Iya. Kelihatan tuh. Kelihatan kayak nggak tahu dia bisa atau gimana teman gue ya. Cuman dia ngeliat tuh dimainin kayak terbang si yuyunya. Yuyunya itu ketawanya gini loh. Yuyu kalau lo mau pegang, kepiting kalau lo mau pegang pasti gini kan? Iya. Sapitnya pasti bikin pertahanan kan? Ya udah sama. Walaupun lo nggak bisa ngeliat, tahu gini ya udah berarti ada tuyul di situ. Oh. Main-mainin ya. Dan dia istilahnya nggak bakalan pergi di situ. Itu penangkalnya sebenarnya, penangkal rumah. Penangkal biar nggak diambil. Nah jadi mungkin wah ada mainan nih. Iya, mainan dia. Nggak jadi ngambil itu apa main aja gitu. Lebih Itu tuyul. Nah, yang ketiga itu pocicai. Oh, pocicai. Iya. Bedain asli apa palsu gimana? Bisa tahu nggak? ada tuh di konten kita juga yang kemarin ya, iya, asli atau palsu. Tuh berarti bisa dibedain nih. Ya gini, kalau dulu itu pocicai itu kalau di daerah desa-pedesaan itu dijadiin para maling ternak ayam, kambing gitu. Dia nyamar jadi pocicai gitu loh. Oh. Jadi biar warga takut ya kan, ngambil binatang piaraan itu gampang gitu kan, pada takut semua kan, mau keluar ya takut ya kan. Kalau dulu bedanya gini, kalau itu pocicai lompatnya kayak di film-film, untung, pukulin aja udah, tangkep pukulin aja udah, itu pasti bohong. Oke. Itu pasti manusia. Yang asli lompatnya itu kayak slow motion. Oh iya. Deng, dan dia ada juga yang melayang. Terus ada jenis wedon itu pocicai tapi dia nggak terbang, dia nggak lompat tapi muncul. Oh dari bawah gitu. Dari bawah muncul. Ya, tapi yang loncatnya slow mo itu gue pernah lihat sama Bang Kiki di perjalanan udah pas mau ke Surabaya. Pas mau ke Surabaya itu kita lewatnya kiri kanan kayak sawah gitu, Bang. Nah pas di sebelah kanan Bang Kiki notice terus ngomong ke gua, wah lihat deh sebelah kanan kita ada yang terbang. Tapi benar yang lu bilang di pertengahan sawah Ki, jadi dia terbang terus maju, ibaratnya kalau kayak Hulk lah, dia lompatnya jauh, dam, gua bilang wah, pohon pisang tuh. Nah, gue bilang sama Bang Kiki, udah dah, fokus aja dulu nyetirnya. Gue mah santai, gue gak bisa nyetir, jadi yang nyetir. Wah, pusing banget nih, Wak. Gue bilang, ya gimana gak pusing ya? Habis ngeliatin begitu. Kalau terus yang ludahin. Oh iya. Yang ludahin itu wedon. Oh yang ludahin. Pocong tapi wedon namanya. Wedon itu gini. Kadang wedon itu nggak pakai ini diturunin kan. Jadi pala doang kan? Pala doang. Jadi nggak pakai ini. Itu kayak wedon. Itu muncul dari bawah. Terus kalau itu pocong itu udah tua atau masih muda, itu dilihat dari ini. Oke. Ininya itu kan masih berdiri, itu masih muda. Masa probation. Nah, masa probation. Kalau udah tiduran berarti udah karyawan tetap. Udah lama nih. Karyawan tetap. Udah senior. Udah diperpanjang. Udah jadi CEO. Terus apa tuh? Emang baunya tuh emang bau anyir, bau darah tuh, bau amis lah. Amis ya. Amis, kalau dia tuh amis. Terus dia sukanya tempat lembab ya, makanya kan pohon pisang kan basah. Iya. Itu kan lembab di situ ya kan, dia suka di situ. Makanya kalau ada tempat-tempat yang lembab mendingan dikeringin dah gitu. Oke, berarti makanya si pocicai ini demen banget sama pohon pisang, identik dengan pohon pisang karena itu ya. Karena lembab. Karena dia suka lembab. Oke. Nah, aku pernah pertanyaan nih, Mbak. Sorry Ki. Iya. Apa namanya?
kan yang tadi Wodon kan ngeludah ya. Nah gue dengar waktu itu sama kakak sepupu gue, lu jangan sampai diludahin sama pocong karena efeknya bakalan buruk di badan lu. Nah itu efeknya itu kayak gimana sih Mbak? Kalau misalnya kita diludahin sama Wodon sama misalnya kita udah diludahin. Nah ada nggak sih cara gampangnya buat nyembuhinnya? Itu gini sih, kalau cara nyembuhinnya tuh sebenarnya kan itu bentuknya luka, kayak koreng gitu kan, sebenarnya sembuhnya itu ya diobatin aja sebenarnya. Kalau menurut gue ya, karena gue pernah gitu loh, gue pernah diludahin, gue di sini nih, ini biru tuh kayak koreng tuh, tapi nggak sakit, nggak gatal, nggak apa, tapi luka, tapi nggak ada rasa. Kalau gue dulu ini cuma air hangat, gue pop-popin air hangat gitu doang sih, air hangat. Terus kalau gue ya berhubung ya bukan gue sombong atau apa nih, ya berhubung gue ada lambaran lah istilahnya, ada ininya kan, itu nggak ngaruh gitu loh, nggak ngaruh di gue. Dan sebenarnya kalau pengaruh atau enggak itu sebenarnya ya jangan sampai lo ada koreng aja sih kalau gue. Kalau gue dulu ini gara-garanya itu gue diludahin, cuma gara-garanya gue tendang aja mukanya. Gokil ya. Iya, aneh. Ada aksi, ada penyebab ini. Iya, dia dulu kan. Dia dulu aja ngurusin. Gue lagi nyantai, tahu nongol depan muka gue. Udah muncul gue. Gue tendang. Refleks kan. Kaget gue lagi nyantai ya kan. Lagi istilahnya lagi menikmatin sore, jadi orang jadi anak senja ya kan. Tiba-tiba dia muncul. Cepat mah kampret lu cepet. Mau diludahin lu. Tadi lu mau nanya apa Ki? Tadi sebenarnya nanya hampir sama kayak lu tadi tuh. Kalau nanya yang kayak gitu kan. Karena gue penasaran aja gitu. Kan banyak tuh yang kayak ada berita yang diludahin kayak gitu jadi kayak gini. Tapi cuman kalau misalkan dibalik dari yang tadi diludahin ya Pak ya. Nah, efeknya itu kayak apa sih efeknya? Jadi itu tadi di luar dari lukanya doang gitu, atau efek dari hidupnya, kehidupan. Ada kalau teman gue yang cerita yang pernah diludahin juga sih, dia itu 3 hari demam. 3 hari demam. 3 hari dia demam. Ya mungkin ada udah kuman lah, ada kuman atau apa ya kan. Ya kalau kita ngomongin tentang kesehatan kan ludah juga nggak bagus kan, ludah kita juga nggak tuh banyak kuman di situ kan. Itu demam, teman gue tuh demam, tapi demamnya itu habis maghrib baru demam. Ada waktunya, berarti nggak ada waktu. Tapi siang itu biasa. Berarti tuh kumannya part time tuh. Iya. Shift malam itu dia. Ada shiftnya ya kan. Biasanya kalau demam setiap hari tuh ya dari pagi sampai pagi lagi. Ada shiftnya. Beda ini gitu ya. Itu kalau terus ada juga namanya pocong Bali. Ada. Pocong apa Mbak? Pocong Bali. Nah, gimana? Pocong Bali itu ininya bukan iketan tapi kayak rambut. Lo tahu ini film apa tuh yang rambutnya lancip terus ngeluar. Jadi kayak lancip terus ngeluar gini nih. Itu rambut. Tapi ininya ini pocong. Kayu pinipin. Nah, tapi kan panjang kan. Ini rambut kayak di mohak. Dilancipin, diputer gini gulung gini nih. Karena dulu ada yang pernah nangkep kayak gitu, ada. Di foto ketahuan. Udah itu jenis pocong apa nih, pocong Bali katanya gitu. Kenapa disebut pocong Bali tuh? Ya di sini nggak ada, adanya di Bali. Di sini nggak ada, ada di Bali. Berarti mereka menyesuaikan daerah. Iya. Kan yang di konten sebelumnya yang kemarin kan pocong itu teritorial. Iya. Kenapa tuh teritorial? Dia jalan aja susah. Lama lagi ya. Hari dulu aja. Slow-mo dulu ya. Yang udah tahu kemana dia baru jalan. Iya. Ya lama banget lu gitu. Mau gendong. Ini bukan mau ngomongin apa istilahnya, kita bercandain setan bukan ya. Ini cuma cirinya seperti itu. Yang sepengetahuan gue seperti itu. Terus kalau yang nextnya itu
Mbak Kunti yang umum lah, Mbak Kunti yang sering banyak orang gitulah. lihat, sering berinteraksi dengan manusia. Dan bilang ada apa kuntilanak itu bisa napak bumi, enggak, sebenarnya nggak napak bumi. Kalau menurut gue tuh nggak napak bumi. Kenapa dia gaun sampai sebenarnya itu bukan gaun, itu kan kafan. Itu tuh kan kafan sebenarnya, cuma digerai jadi bener-bener kayak gaun kan jadinya. Sebenarnya itu sebenarnya kain kafan itu sebenarnya. Apa di sana ada tukang jahit ya? Dibikin gitu kan kafannya jadi bisa juga kayak dress gitu ya. Bisa jadi. Ya jadi terus apa? Banyak sih Mbak Kunti itu sebenarnya banyak. Kalau orang cirinya ya udah umum cirinya tuh kalau suaranya jauh ternyata itu dekat, yang jauh, yang dekat ternyata orangnya jauh. Itu juga belum tentu juga gitu kan. Itu belum tentu juga. Pernah gue nggak di Jawa malah, gue di Batam. Gue di Batam, gue tinggal di atas restoran. Jadi restoran lantai dasar, lantai 1. Nah, gue tinggal di atas tuh. Udah tutup, udah closing. Suaranya deket tuh. Suaranya di lantai 2. Gue samperin, emang ada di lantai 2. Nah, jadi kan suara bukan jadi patokan. Itu ukur atau dan itu gue antara maaf sebelumnya, itu gue antara mau ketawa atau mau takut gitu. Ini kuntilanaknya beda sama yang gue temuin. Ada yang kuntilanak merah, ada ya tinggi segitu. Kalau ini nggak, pendek, lebih pendek daripada gue. Baru berarti ya. Masa meninggal lah. Pendek lah. Gue antara mau ketawa atau gue harus takut atau mau harus ketawa gitu kan. Udah deh, kalau lu emang di sini gak usah ganggu gitu. Jadi waktu itu gue tinggal itu bersepuluh di Batam itu, gue bersepuluh kan di mes tuh. Bersepuluh 10 orang dengar semua. Oh berarti bukan satu orang doang denger ya? Semuanya dengar 10 orang. Dan yang turun itu gue berdua, gue sama teman gue doang. Yang lain nggak berani turun. Nah gue juga sempat sebenarnya waktu di kosan di Cipete waktu itu hujan posisi malam-malam tuh. Nah si Miss K ini juga di depan kosan itu ada pohon juga kan, pohon yang cukup gede gitu. Nah pas malam-malam itu jam 2-an lah, hujan gerimis-gerimis gitu ya kan. Itu dia kayak teriak gitu sih. Nah terus teriakannya itu kayak bergema gitu, kayak bergema gitu ya kan. Nah terus yang 3 orang ini yang di kamar kosan itu pada bangun, pada denger kan. Terus gue keluar, mereka manggil, bang jangan keluar, masuk aja mendingan. gue ya saking karena gue penasaran ya kan, ini siapa sih yang teriak gitu ya. Gue keluar, tapi nggak ada apa-apa. Kalau gue pernah bikin geger satu kampus sih, kampus gue dulu sih, gue bikin geger itu. Ya gue tinggal di kontrakan berdua sama temen gue. Malam-malam gue setiap malam diketawain. Wah kurang ajar itu. Gue masukin batu redoxon. Udah lu sini loh, jangan ganggu gue lagi, gue masukin batu redoxon. Gue berangkat kuliah, besoknya gue berangkat kuliah, gue lepas di situ, di salah satu tempat di situ. Yang tadinya di situ tempat tongkrong rame, sepi. Kurang aja lo gitu. Bisa begitu ya? Iya. Kalau kita ntar masukin botol kecap aja. Iya, botol kecap asin. Biar bagusan dikit rasanya dia. Jadi itu dia mungkin jadi anugerah gue ya, anugerah sekaligus. Ya bisa dibilang anugerah juga bisa bilang musibah gitu kan. Gue bisa interaksi sampai gue nyentuh badannya. Sampai gue batas nyentuh. Kan interaksi macam-macam. Ada yang bisa tatap-tatapan, ada yang bisa nyentuh, ada yang bisa ngobrol gitu kan. Kalau gue udah bisa sampai nyentuh. Tapi ya setidaknya karena gue udah punya anak sekarang ya, udah punya anak, istilahnya udah sampai sini ya, dikurangin bukan dihilangin, tapi ada saatnya gitu. Ada saatnya gitu. Berarti cari-cari waktu lah istilahnya. Iya, istilahnya kalau lo ganggu baru lah gitu.
keadaan tertentu aja ya. Tapi kalau istilahnya gue cuma tahu misalnya tahu di sini ada udah di situ, nggak mau ganggu waktu masih muda dulu. Iya. Wah di pohon pisang ada pocongnya, gue tebang tuh pohon pisang. rusuh Termasuk yang jahil juga ya. Gue jahil dulu. Iya. Wah lu ada masalahnya. Gue kalau inget gue pocong, gue tendangin, gue keplakin ya kan. Iya. Ya gue tapi gue kesel gitu loh, dulu kesel gitu. Terus pocong gue kejar tuyul gue kejar ya kan. Sampai gue tuh punya geng, punya kelompok geng gitu. Itu hobinya tuh ngejar tuyul. Hobi yang paling aneh itu, hobi yang aneh menurut gue tuh. Ada di masa muda gue, yang lain hobi tawuran ya kan, hobinya nangkepin tuyul. Tawuran sama tuyul dia masuk udah. Siapa ngusilin kuntilanak dulu belum ada konten ngusilin demit. Konten ngusilin sebelum ada itu kita mah udah duluan. Tapi banyak kan sekarang kayak di YouTube itu sampai bata gitu dihantam di kepala. Gue bilang itu yang dihantam itu nggak sakit apa lagi ya? Kita sih nggak sampai segitu ya usilnya kita masih ada batas gitu. Kita dulu masih ada batas, nggak sampai seusil itu gitu. Itu kan kita usilnya cuma gini doang sih, kayak misalnya dulu zaman togel kalau ketemu pocong itu tuh ada mitos nomor yang akan keluar nanti itu di dada pocong tuh ada. Jadi dibuka itu ada nomornya tuh, walaupun cuma 2 nomor ya, 2 angka gitu kan, dibuka. Itu sampai geng-geng gue itu ya ada yang suka kayak gituan, suka togel kan. Yang takut bukan kita, pocong yang takut. Ini pocong yang takut duluan ya. Tungguin. Di situ ada pocongnya gini, tungguin kencingin ya kan. Berharap muncul gitu kan. Nggak muncul yang takut berarti kan. Kena mental pocongnya. Bukan manusianya kena mental ya, pocongnya kena mental dibalikin. Ya usilnya kita cuma kayak gitu sih, cuma penasaran. Karena kan kita berangkat dari penasaran kan. Iya. Penasaran ini bisa disentuh atau enggak gitu kan. Kita bisa interaksi atau enggak, kita bisa ngobrol atau enggak. Kalau tapi gue nggak mau ya disebut indigo. Indihome lah ya. Indihome. Indigo. Gue nggak mau disebut itu karena kalau orang indigo itu menurut gue dia punya kelebihan, memang udah dianugerahin kelebihan gitu kan, dan itu kelebihan dia bagus-bagus menurut gue. Indigo tuh bagus-bagus, makanya gue nggak mau disebut indigo. Kenapa? Pertama gue nggak mau dikenal. Gue kepengen dikenal sebagai gue pribadi, bukan sebagai orang yang bisa gitu. Gue nggak mau. Yang kedua itu gue udah nggak mau lagi urusan dengan dunia itu. Mereka. Dan yang ketiga gue nggak mau terima duit dari situ. Gue nggak mau nyari duit dari situ. Nggak mau jadi ini. Nggak mau buat nyari duit. Kalau gue nggak mau. Kalau untuk nolong harus ikhlas soalnya. Gue punya prinsip nolong harus ikhlas. Lo dikasih rokok, dikasih makan nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih duit, no. Karena bukan buat nyari duit gue tempat lain. Itu kalau gue. Jadi ini maksudnya kalau misalnya ada yang kenapa gitu sampai dia papain sama mereka gitu, terus lu bantuin, terus dikasih duit, lu nggak mau? Nggak mau. Paham. Nggak mau. Ya. Dan dunia sono pun juga menurut gua itu jangan sampai dimanfaatin. Jangan sampai manfaatin dunia sono gitu loh. Mereka juga berhak untuk hidup. Mereka juga berhak untuk bermasyarakat di masyarakatnya mereka sendiri gitu kan. Betul sekali. Saling menghargai satu sama lain lah ya. Setelah tahu ciri-cirinya mereka itu, menurut gue pribadi setelah tahu ciri-ciri yang udah aku kasih tahu nih tadi nih, ya setidaknya buat pengetahuan pertama, yang kedua itu buat istilahnya kalau
lu ketemu seperti itu, ketemu dengan ciri-ciri seperti itu, nggak usah takut. Ya kan? Mereka nggak makan nasi, kita makan nasi coy. Iya. Ya kan? Have fun aja ya. Santai aja. Dan Takut mah dikit ada. itu untuk apa? Untuk yang nggak percaya silakan. Yang untuk yang percaya juga silakan. Kan terbuka sih istilahnya. Nggak harus memaksakan gua. Lu harus percaya enggak. Gitu. Itu edukasi dari Mbah Yoga. Iya, gue juga istilahnya di sini gue pamit dulu, gue ke Jogja dulu. Iya. Terus mungkin bulan depan balik lagi gue. Nanti kita lanjut berempat lagi ya. Berempat lagi ada juga ada Mbak, sabi batin. Sabi rame. Jadi begitulah edukasi dari Mbah tentang dunia perantauan ya. Iya, ciri-ciri dari Pak Sejoli dulu nih yang biasa ditunjukin, yang umum itu. Yang orang banyak tahu gitu. Nanti kayak yang istilahnya yang apa? Dedemit yang hampir nggak pernah yang hampir nggak pernah ketahuan nanti next ya. Cakep nih. Iya. Asik banget nih. Asli ya. Tapi kalau misalkan di rumah ada yang punya ciri-ciri lain, misalnya kayak ini ternyata ini ada ininya, ini ada mau nambahin atau apa, bisa komen di bawah. Tulis di komen. Iya, tulis di komen. Buat nambah pengetahuan kita juga, share kita sama-sama sharing ya, sharing pengetahuan tentang seperti itu. Asli. Jadi kayak misalkan di rumah Anda bisa ketemu siapa jadi udah tahu tuh. Iya. Mungkin di rumah dia kayaknya rambutnya gimbal tuh. Tahu ya. Apa habis diwarnain? Iya. Apa habis di smoothing? Iya. Ada tuh nggak ada yang tau. Apa pocongnya pakai batik? Tahu gitu ya. Bisa. Jadi next time ada yang namanya pocong merah. Tapi ada yang pernah ketemu pocong hitam. Pocong hitam gue belum pernah. Sejauh ini yang wajar-wajar aja. Nyebur di got itu. Nanti ada waktunya ya. Jadi terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kita semangat untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Ya, sedap. The Mystic. Ciao.